kita menghina seseorang, orang gila, belum tentu dia gila. Malah yang menghina itu lebih gila. Malah menghina itu gila. Ada suatu kisah seorang alim ulama, dia melewati suatu jalan, dilihat ini anjing kudisan, anjing kurap, anjingnya kurap, kudisan, semua badannya penuh kudis. Terus kiai ini mengangkat dia punya jubah, takut terkena air liurnya, berliur kan anjing itu, takut terkena air liurnya. Terus Allah memberikan suatu keajaiban pada anjing itu. Apa kata anjing itu? Anjing itu berbicara. Wahai manusia, dia bilang, senajis itukah aku di matamu, sekotor itukah aku di mataku. Memang air liurku najis, tapi engkau bisa membersihkannya dengan air sebanyak 7 kali dan membaca sholawat sebanyak 7 kali. Tapi apabila hati seseorang, hatiku engkau lukai, dengan air apa kau bisa membersihkannya? Hati. Kalau luka, kalau luka di tangan bisa sembuh, tapi luka di hati, susah sembuhnya. Membekas. Luka di tangan gampang sembuhnya, sebentar dia sembuh. Ya, luka di hati membekas. Ya, belum sembuh luka yang lama, timbul lagi luka baru. Tidak bernapas aku dengar begitu, Ustaz. Ini kan suatu istilahnya kan suatu apa yang digambarkan itu suatu pelajaran buat kita, entah itu dari dia seekor anjing kah, entah itu dari seorang orang gila kah, semua itu di kehidupan kita yang nyata ini, apa yang kita lihat itulah sudah. Padahal hidup di dunia ini tidak akan pernah lama, tidak akan kekal. Semuanya pasti mati, tumbuh-tumbuhan pasti mati. Yang kita bawa nanti, itulah yang namanya manusia ini kan namanya tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Tapi kembali ke diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Apakah kita kembali, walaupun semasa hidup kita ini seseorang yang ahli ibadah, belum tentu kita di akhirat nanti, kita di alam kubur nanti, belum tentu. Belum tentunya di mana? Belum tentu lisan kita di akhir lisan kita bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Banyak orang di sekitar kita ini di akhirannya, akhir hidup ya, di akhir lisannya ya lah, di pas sakaratul maut, sakaratul mautnya. Banyak orang di sekitar kita ini mungkin wallahu alam bisawab tidak bisa menyebut kalimat itu, termasuk saya pribadi, belum tentu. Wallahu alam bisawab. Bagaimana kita istiqomah supaya kita bisa melapaskan kalimat la ilaha illallah, itulah kunci surga. Apa kata Allah? Barang siapa yang bisa di akhir lisannya menyebut kalimat la ilaha illallah, masuk surga tanpa hisab, dan malaikat mungkar nakir pun tidak akan memberikan pertanyaan apapun kepada dia. Lewat semua itu pasti ada pertanggungjawabannya. Makanya kita di dunia ini, kalau kita mulut ini, lidah ini, yang makanya lisan ya, lidah ini memang nggak bertulang. Kalau bertulang kita nggak bisa ngomong kan ya. Nah, ada ya, lidah ini memang nggak bertulang. Senjata yang paling tajam itu bukan pedang, tapi lidah. Pedang bisa melukai tangan, kulit, tubuh, tapi lidah bisa melukai hati. Betul. Lidah ini lebih tajam dari tajamnya pedang. Itulah ada apa, suatu perumpamaan itu pasti mengucapkan mulutmu adalah harimau. Mulutmu harimaumu. Ya kan? Iya, mulutmu harimaumu. Maksudnya itu mulutmu harimaumu, itulah istilahnya. Apa yang apa yang kita keluarkan, itulah yang kita tanam, tuai nanti. Itulah. Betul. Yang itu. Makanya yang namanya hukum tabur tua itu ada. Tabur tua itu yang namanya istilahnya hukum karma. Tabur tua itu istilahnya kan apa? Kalau kita lihat secara fisiknya ini, nah, ayam makan cacing,
Ya. ayam makan cacing. Nah, ayam dimakan burung, Iya. kan? Dimakan kan ayam makan cacing. Nah, habis cacing, ayam dimakan cacing, Bingung. cacing, ayam dimakan cacing. Ayam makan cacing. Ayam makan cacing. Ayam makan cacing. Nah, Ayam dimakan ayam manusia. dimakan burung. Makan burung. Burung Kalau mati dimakan cacing. mati dimakan cacing, sama kayak kita, mati dimakan cacing. Itulah namanya istilahnya perputaran kehidupan itu seperti itu. Seperti kita contoh, kalau yang namanya kehidupan itu seperti zaman kita masih kecil. Dari kita dilahirkan, kita istilahnya belum bisa jalan, merangkak, baru merayap, merangkak, habis itu belajar berdiri. Itulah yang namanya kehidupan. Yang namanya istilahnya apa? Rantai kehidupan itu. Ya. Rantai kehidupan seperti itu. Mata rantai lah ya. Mata rantai. Kehidupan ini seperti mata rantai. Ya, kehidupan ini seperti mata rantai, memang betul seperti mata rantai, perputaran. Maka dari itu kebanyakan orang-orang di dunia ini merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar. Merasa kalau bahasa orang banyak tuh harat lah. Lebih harat ya. Lebih hebat, lebih merasa pintar dari orang lain, merasa lebih mentang-mentang istilahnya dia memiliki pangkat dan jabatan, semua orang lain itu dianggapnya rendah. Semua orang lain itu dianggapnya nggak berguna, ya. Dianggapnya bodoh semua. Padahal hati-hati, semua kekayaan yang dia miliki, pangkat dan jabatan yang ia miliki, hati-hati, kata Allah, bisa jadi itu suatu yang namanya istidrat. Istidrat ini apa kata Allah? Istidrat ini apa yang dia minta, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, Allah kasih semua. Dia minta ini Allah kasih, dia minta ini Allah kasih, dia minta kekayaan, Allah kasih semua. Dia minta istri cantik, Allah kasih semua, semua Allah kasih, semua yang apa yang dia mau di dunia ini Allah kasih. Tapi apa kata Allah? Ingat, semua yang engkau minta aku kasih semua. Bukan berarti dia dimanjakan Allah di dunia, bukan. Tapi ingat kata Allah, di akhirat nanti secuil pun kenikmatan tidak akan pernah engkau dapatkan.